Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ramadhani Saputri, NPM S1 di 019047, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai mengestimasi regresi linear dengan teknik matriks. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengestimasi model ekonometrika dengan aplikasi metode OLS atau Ordinary Least Square. Bagaimana caranya? Mari simak video berikut ini. Regresi linear dengan menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Regresi linear sederhana dengan menggunakan judul data atau judul skripsi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani nanas atau ananas Elmer pada lahan gambut di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Persamaannya yaitu YT sama dengan B0 plus B1X1T plus ET, dengan keterangan di mana YT adalah jumlah produksi nanas, X1T adalah luas lahan dengan satuan hektar, ET adalah error term, B0 sampai B1 adalah koefisien regresi. Dengan hipotesis deskriptif yaitu diduga variabel luas lahan atau X1 mempengaruhi jumlah produksi nanas. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan jika kita telah menentukan rumus dari regresi linear sederhana dan juga hipotesisnya, langkah selanjutnya adalah dengan membuka aplikasi Shazam. Jika telah terbuka aplikasi Shazam, maka akan terdapat tampilan seperti ini, yaitu terdapat kolom editor dan juga kolom Shazam. Pada kolom editor akan kita berikan instruksi data yang akan kita olah nantinya pada kolom Shazam. Nah, pada kolom editor terdapat instruksi yaitu file dengan kode 33, di mana kode 33 ini dapat kita pilih yaitu dari angka 11 sampai 49. Dan di sini saya memilih kode angka 33. Nah, di sebelahnya itu terdapat lokasi tempat kita menyimpan data atau data yang telah disiapkan dan juga dari nama data tersebut. Ini didapatkan dengan cara kita buka file tempat kita menyimpan data dalam penyiapan data, kemudian klik kanan, kemudian properties, klik bagian security, kemudian copy pada bagian object name. Nah, selanjutnya yaitu sampel. Di sini terdapat 1 dan juga 86 yang menandakan bahwa banyaknya sampel ataupun data yang terdapat di dalam file penyiapan data pada video pertama. Kemudian read dengan kode 33. Di sini terdapat n variabel independen atau variabel x1t, x2t, x3t, x4t, yt garis miring div. Ini berfungsi untuk agar Shazam dapat membaca variabel-variabel ataupun data-data yang terdapat pada penyiapan data yang telah kita siapkan. Kemudian pada baris keempat ada OLS, YT, X1T, garis miring, PCOR, PCOV. OLS digunakan untuk melakukan pengolahan regresi dengan metode OLS, di mana YT adalah variabel dependen sedangkan X1T adalah variabel independen. Nah, di sini ada PCOR. PCOR digunakan untuk mendapatkan matriks korelasi antar variabel yang digunakan, sedangkan PCOV digunakan untuk mendapatkan nilai varian kovarian dari masing-masing variabelnya. Kemudian yaitu stop. Setelah selesai seperti ini, kita klik run, maka data akan diolah pada kolom Shazam. Akan terdapat nilai R-square, F-hitung, dan juga estimasi koefisien standar error dan juga T-rasio. Selanjutnya akan kita salin pada file di Word. Begitupun pada kolom Shazam. Setelah kita salin, kita pastikan dulu bahwa
data yang kita salin itu telah rapi. Dan di sini terlihat bahwa datanya belum rapi, kemudian akan kita rapikan, yaitu dengan memperkecil. Jika telah rapi seperti ini, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah dengan membuat tabel. Di sini saya telah membuat tabel untuk mudah kita melihat data. Di sini terdapat nama variabel dan juga koefisien dengan nama variabel yaitu konstanta. Di sini terdapat konstanta 777,05. Ini didapat dari data yang telah kita kopikan tadi pada kolom Shazam ya. Dengan koefisien konstanta ini dan juga standar error kita letakkan di bagian bawahnya. Kita beri tanda. Kemudian yang ini pada bagian X1-nya. Dan ini adalah T hitung. Ini pada bagian luas lahan atau X1 ini. Kemudian untuk bagian R2-nya yaitu sebesar 0,5445. Kemudian nilai F hitungnya yaitu sebesar 100,420. Selanjutnya nilai T hitung yaitu sebesar 10,02. Kita dapatkan dari yang ini, dari T rasio yang kita beri tanda. Nah, setelah itu kita masukkan dalam rumusnya, di mana rumusnya adalah YT sama dengan B0 plus B1X1T plus ET. YT kita masukkan nilai konstantanya yaitu 777,05 dengan nilai B1 yaitu 12.966 1T plus E. Ini rumusnya. Jika telah seperti ini, data tabel dan juga data rumus siap untuk dimasukkan pada lembar kerja yaitu nomor 1. Berganda dengan menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square dengan judul skripsi yang sama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani atau ananas Elmer pada lahan gambut di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuan Batu, dengan persamaan yaitu YT sama dengan B0 plus B1X1T plus B2X2T plus B3X3T plus B4X4T plus ET, dengan keterangan di mana YT merupakan jumlah produksi nanas, X1T merupakan luas lahan dalam satuan hektar, X2T adalah bibit dalam satuan batang, X3T adalah tenaga kerja dalam satuan HOK, X4T merupakan pupuk dalam satuan kilogram, dengan ET adalah error term, B0 sampai B4T merupakan koefisien regresi. Adapun hipotesis deskriptifnya yaitu diduga variabel luas lahan X1, bibit X2, tenaga kerja X3, dan pupuk X4 mempengaruhi jumlah produksi nanas. Baik, setelah kita tentukan rumus untuk regresi linear berganda dan juga untuk hipotesis deskriptifnya, langkah selanjutnya adalah dengan membuka aplikasi Shazam. Di sini saya telah membuka aplikasi Shazam dan masih menggunakan data yang sama. Namun yang berbeda adalah pada variabel independennya atau variabel X. Pada regresi linear sederhana, variabel independen yang digunakan hanya satu variabel independen saja. Sedangkan pada variabel regresi linear berganda yang digunakan seluruh variabel independen dimasukkan ke dalam baris OLS, yaitu X2T, X3T, dan juga X4T. Langkah selanjutnya, jika telah selesai, kita klik Run, maka data akan diproses ataupun diolah pada kolom Shazam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyalin ataupun mengcopy instruksi yang terdapat pada kolom editor ke dalam
ini ke dalam file Word. Di sini saya telah salinkan. Kemudian begitupun pada kolom Shazam. Kita blok, kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kita pastekan ke dalam kolom Word. Nah, jika pada saat kita mengcopy data belum rapi, langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan memperkecil ukuran. Nah, seperti ini kita kecilkan ukurannya berapa, misalnya 9. Nah, jika telah rapi, langkah selanjutnya adalah kita buat tabel. Di sini terdapat nama variabel dan juga koefisien. Variabelnya ada konstanta, luas lahan atau X1, bibit X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, R hitung, F hitung, dan juga T hitung pada masing-masing variabel independen. Di sini pada variabel konstanta terdapat koefisien yang ini dan juga yang ini. Data ini didapatkan dari data yang telah kita salin dari kolom Shazam tadi. Ini untuk bagian konstanta, dan ada estimasi koefisien dan juga ada standar errornya. Nah, begitupun untuk variabel luas lahan sampai pupuk ataupun R ataupun X4 yang ini, yang saya tandai berwarna kuning. Kemudian untuk bagian R² atau R hitungnya didapatkan dari bagian yang ini, yaitu untuk R². Kemudian F hitung yang ini. Sebelumnya R² di sini terdapat 0,8823. Artinya metode LLS dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebesar 88,23%. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu pada bagian T hitung pada masing-masing variabel. Ini X1 sampai X4 didapatkan dari data yang telah kita salin pada kolom Shazam tadi. Nah, di sini pada bagian kolom T rasio, ini X1 sampai X4, yang ini ya. Kemudian kita salinkan ke dalam tabel. Jika telah selesai, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ataupun persamaan yang telah kita tentukan sebelumnya, di mana persamaannya adalah YT sama dengan B0 plus B1X1T plus B2X2T plus B3X3T plus B4X4T plus ET. Kemudian YT sama dengan, kita masukkan datanya, di mana B0 sama adalah konstanta. Kita masukkan nilai konstantanya ke dalam persamaan. Ini adalah koefisiennya dan ini adalah standar error. Ini untuk B1X1, ini B1-nya kita tambahkan X1T. Dan juga ini standar error, begitupun pada X2T, B3X3T, dan juga B4X4T plus ET. Jika telah selesai, maka data yang terdapat dalam tabel dan juga pada persamaan dapat kita salin ke dalam lembar kerja yang telah kita siapkan untuk menjawab soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Nah, sekian dari saya tentang metode aplikasi OLS atau Ordinary Least Square. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembar kerja 4. 1. Tuliskan hasil estimasi model regresi sederhana dengan cara singkat dengan pendekatan OLS. A. Dalam bentuk tabel. Jawab. Untuk jawabannya kita dapatkan dari data yang telah kita kerjakan sebelumnya di Word yang ini. Kemudian ini untuk persamaannya untuk menjawab soal nomor B. Dan juga soal nomor 2, tuliskan hasil model regresi berganda dengan cara singkat dengan pendekatan OLS dalam bentuk tabel. Ini kita dapatkan dari file Word yang kita kerjakan sebelumnya. Yang ini tinggal kita salin ke dalam lembar kerja, dan juga ini untuk persamaannya tinggal kita salin ke dalam lembar kerja untuk menjawab soal nomor 3, yaitu tentang dalam bentuk persamaan. Sekian dari